Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini kita kaum muslimin di seluruh dunia dihadapkan pada suatu peristiwa yang sangat menggembirakan sekaligus sangat memilukan pada saat yang sama. Kita bergembira, kita berbahagia, kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, para mujahidin, para pejuang pembebasan Al-Aqsa, para pejuang pembebasan tanah suci kaum muslimin di Palestina yang telah berhasil mengobrak-abrik kekuatan para Zionis di sana, yang telah berhasil memberikan kejutan yang tidak pernah diperhitungkan, yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya, dengan menembus jaringan-jaringan keamanan Israel yang konon katanya adalah jaringan keamanan yang paling aman seluruh dunia. Tetapi dari apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, para pejuang Palestina di sana, kita belajar sekali lagi tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa di atas semua upaya, di atas semua tipu muslihat, di atas semua makar, di atas semua teknologi yang diciptakan oleh manusia, ada Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Ada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Ada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun. Karena itu adalah satu pelajaran penting yang kita dapatkan dari peristiwa 7 Oktober 2023 yang lalu, di mana di hadapan kita semua, di hadapan mata dunia, sekali lagi melalui saudara-saudara kita para mujahidin di sana, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua bahwa ketika sesuatu itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun makhluk yang dapat menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang patut untuk kita syukuri. Itulah hal yang menggembirakan hati kita, hati orang-orang yang beriman, di mana melalui perjuangan para mujahidin di Palestina, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kekuatan baru bagi kita semua untuk tidak boleh putus asa sedikit pun, untuk tidak boleh menyerah sedikit pun dalam memperjuangkan kebenaran, dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan yang hak dan menghadapi yang batil. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, selain kegembiraan itu, kita juga tentu mengalami kesedihan dan keprihatinan yang sangat-sangat mendalam terhadap apa yang kemudian menimpa saudara-saudara kita, terutama kaum muslimin yang berada di Gaza. Gaza yang kita kenal sebagai penjara terbuka terbesar dalam sejarah manusia modern, di mana saudara-saudara kita di blokade, di mana saudara-saudara kita di sana dipenjarakan di dalam kota mereka sendiri oleh
para penjajah Zionis. Kita semua mengetahui dan mengikuti apa yang dilakukan oleh kaum Zionis itu kepada saudara-saudara kita di Gaza dengan membombardir rumah-rumah tempat tinggal mereka, menghancurkan tempat-tempat tinggal mereka yang kemudian menyebabkan terbunuhnya orang-orang tidak berdosa, menyebabkan terbunuhnya kaum muslimin di sana, yang hari ini tercatat jumlahnya sudah lebih dari 1.000 orang yang meninggal dunia, termasuk di dalamnya adalah anak-anak dan kaum perempuan. Tentu pelajaran ini sangat penting bagi dunia, di mana melalui bombardir yang dilakukan oleh kaum Zionis itu seharusnya itu sudah cukup sekali lagi untuk menjadi bukti betapa kejinya bangsa Zionis itu, betapa tidak beradabnya bangsa Zionis itu, yang melanggar semua kesepakatan, yang melanggar semua perjanjian yang disepakati oleh seluruh negara dunia. Maka sesungguhnya bagi kita semakin jelas bahwa tidak ada alasan sedikit pun saat ini untuk berdamai dengan penjajah Zionis yang merampas lebih dari 85% wilayah Palestina. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita ingin menggugah kembali kesadaran kita tentang mengapa Al-Quds, mengapa Palestina, dan mengapa Masjidil Aqsa yang ada di sana menjadi sangat penting bagi kita kaum muslimin, bagi kita umat Islam. Umat Islam yang notabene adalah pelanjut dari dakwah seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam sesungguhnya adalah sebuah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi Adam, itulah agama yang diajarkan, didakwahkan oleh Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, sampai seterusnya Nabi Isa, dan kemudian Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat muslim, itu menjadi akidah kita, menjadi ideologi kita, bahwa Islam adalah agama seluruh nabi dan rasul. Sampai kemudian silsilah para nabi dan rasul itu ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ketika berbicara tentang bumi Palestina, ketika berbicara tentang tanah Al-Quds, ketika berbicara tentang Al-Masjidul Aqsa, maka itu artinya kita berbicara tentang satu warisan yang diwariskan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbicara tentang sesuatu yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Kita berbicara tentang sesuatu yang sangat sakral di dalam akidah kita sebagai kaum muslimin. Maka berbicara tentang Al-Aqsa, berbicara tentang Al-Quds, berbicara tentang Palestina, bukan berbicara tentang sudut atau tentang batas-batas teritorial sebuah negara, bukan sekedar kita berbicara tentang menolong sesama muslim, tetapi lebih dari itu, berbicara tentang Al-Aqsa, berbicara tentang Al-Quds, berbicara tentang Palestina adalah berbicara tentang akidah kita
tentang keyakinan kita, keimanan kita sebagai seorang muslim yang meyakini Al-Aqsa, Al-Quds, dan bumi Syam, termasuk di dalamnya Palestina, adalah bagian terpenting dalam akidah kita, akidah keislaman kita. Apa yang menyebabkan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa menjadi sesuatu yang istimewa? Kita akan sebutkan setidaknya dalam kesempatan kali ini ada 5 keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bumi Al-Quds dan Al-Masjid Al-Aqsa. Yang pertama adalah bahwa Al-Quds ardun mubarakah wa muqaddasah. Bahwa Al-Quds adalah bumi yang diberkahi dan dimuliakan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, yaitu kota tempat di mana Masjidil Aqsa itu berada. Maka penegasan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sangat jelas bagi kita semua. Mengapa Al-Quds, mengapa Al-Masjidil Aqsa begitu mulia, begitu istimewa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menetapkan keistimewaan, keberkahan bumi suci itu dan Masjidil Aqsa yang ada di dalamnya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan dia bersama dengan Lut ke bumi yang kami berkahi untuk seluruh alam semesta. Yang dimaksud dengan bumi yang diberkahi di situ adalah bumi Al-Quds, tanah suci Al-Quds, dan Al-Masjid Al-Aqsa yang ada di dalamnya. Maka sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya mengapa kemudian Nabi Musa alaihissalam juga dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kaumnya, yaitu bangsa Yahudi, untuk masuk ke dalam bumi Al-Quds ini. Di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya qaum, wahai kaumku, kata Nabi Musa, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah kalian ke dalam bumi yang telah dikuduskan, bumi yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah wajibkan atas kalian untuk masuk ke dalamnya. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian berbalik dengan punggung-punggung kalian, meninggalkan atau menolak untuk masuk ke dalam bumi suci ini, fatanqalibu khasirin, sehingga kalian akan berbalik dalam keadaan sebagai orang-orang yang merugi. Dan kita semua tahu apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika itu, bahwa mereka menolak untuk masuk ke dalam bumi Al-Quds itu. Mereka menolak dengan berbagai macam alasan, termasuk diantaranya misalnya alasan dan kekhawatiran harus berjihad, harus berperang menghadapi bangsa yang sangat kuat,
kepengecutan mereka memang sudah mengurat akar sejak dahulu. Dan itulah yang kita juga bisa saksikan pada hari ini. Ya, bagaimana kepengecutan mereka yang memilih untuk membombardir saudara-saudara kita yang tak berdosa dan menghindari pertempuran dengan para mujahidin. Karena itu orang-orang Zionis ini, orang-orang Yahudi Zionis ini sama sekali tidak punya hak untuk mengklaim keberhakan mereka terhadap bumi Palestina. Karena ini adalah bumi yang diperuntukkan oleh mereka yang memperjuangkan risalah al-Islam, seperti para nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah bahwa Al-Masjidil Aqsa, ya, kalau tadi yang pertama adalah bahwa bumi Al-Quds ditegaskan di dalam surah Al-Isra sebagai bumi yang telah diberkahi di dalamnya, maka hal kedua yang menyebabkan Al-Quds itu menjadi istimewa adalah karena adanya Al-Masjidil Aqsa di dalam kawasan, di dalam wilayah Al-Quds itu. Al-Masjidil Aqsa seperti yang telah kita sampaikan menjadi begitu istimewa karena itulah salah satu destinasi, salah satu tujuan perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadisnya, beliau mengatakan, "Ataitu al-buraq" atau "utitu bil buraq", aku dibawa dengan menggunakan al-buraq, wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqa al-himari wa dunal baghal. Al-buraq itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hewan tunggangan yang berwarna putih yang tingginya melebihi keledai, tetapi dibawa dari hewan yang bernama bagal. Lalu kemudian farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Saya pun mengendarai al-buraq itu sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu di Baitul Maqdis itu, kata Nabi SAW, farabattuhu bil halaqah allati yarbitu bihal anbiya. Saya pun mengikat al-buraq di tempat di mana para nabi dan rasul sebelumku itu mengikat hewan tunggangan mereka. Lalu kata Nabi SAW, "Tsumma dakhaltul masjid." Kemudian aku pun masuk ke dalam masjid Al-Aqsa itu. Shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku salat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian aku keluar, lalu Jibril pun menemuiku dengan membawa sebuah bejana, ya, sebuah bejana yang berisi khamar dan sebuah bejana yang berisi susu. Jibril meminta beliau untuk memilih salah satu dari 2 bejana itu. Fakhtartul laban, maka aku pun memilih bejana yang berisi susu. Maka Jibril mengatakan, ikhtartal fitrah, engkau telah memilih apa yang sesuai dengan fitrah. Lalu setelah itu beliau pun dibawa untuk Mi'raj, naik ke atas langit yang ke-7 setelah sebelumnya dipersinggahkan di Masjidil Aqsa. Maka itulah yang menyebabkan Al-Quds itu menjadi mulia. Al-Masjidul Aqsa juga menjadi mulia. Kenapa? Karena dia menjadi
pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Kemudian keistimewaan yang ketiga yang dimiliki oleh Al-Masjidil Aqsa adalah keistimewaan yang ketiga yang dimiliki oleh Al-Masjidil Aqsa adalah bahwa Al-Masjidil Aqsa adalah qiblatul muslimin al-ula. Dia adalah kiblat kaum muslimin yang pertama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 6 atau 17 bulan lamanya beliau mengerjakan salat dengan menghadap ke arah Al-Masjidil Aqsa. Sebelum kemudian syariat itu dihapuskan dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan diubahlah kiblat kita kaum muslimin ke arah Ka'bah, ke arah Baitullah. Sehingga Masjidil Aqsa bagaimanapun juga dia adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang istimewa bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya itu juga menjadi sesuatu yang istimewa bagi kita umatnya. Dan perintah untuk mengubah arah kiblat itu kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Dan kemudian diceritakan oleh sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu shalla ila Baitil Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dahulu selama kurang lebih 16 atau 17 bulan lamanya mengerjakan salat menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau Al-Masjidil Aqsa. Dan meskipun beliau sendiri sebenarnya lebih condong, lebih cenderung untuk mengerjakan salat dengan menghadap ke arah Baitullah. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menguji kepatuhan, ketaatan hamba-hambanya, di mana bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun meskipun lebih condong untuk salat menghadap ke Baitullah, toh beliau tetap mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk salat ke arah Baitul Maqdis, ke arah Masjidil Aqsa. Dan tentu saja ketika Allah memilih Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama Rasulullah, kiblat pertama kaum muslimin, itu tidak lain disebabkan besarnya keistimewaan yang dimiliki oleh Masjidil Aqsa. Kemudian keistimewaan yang keempat dari Masjidil Aqsa adalah bahwa Masjidil Aqsa adalah tsani masjidin wudi'a fil ard. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini setelah Al-Masjidil Haram. Abu Dzar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menceritakan, "Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram yang ada di Mekah. Qala, lalu Abu Dzar bertanya lagi, qultu, aku bertanya, summa ayyu? Kemudian masjid mana lagi wahai Rasulullah?
Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Kemudian setelah itu adalah Al-Masjidul Aqsa yang ada di bumi Palestina. Qultu, maka aku pun bertanya, kata Abu Dzar, kam kana bainahuma? Berapa jauh jarak pembangunan antara kedua masjid ini? Maka Nabi SAW menjawab, arba'una sanah, 40 tahun, kata Nabi SAW. Sebagian ulama rahimahullah menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam lah yang pertama kali meletakkan pondasi dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu. Lalu kemudian Masjidil Haram itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitu pula dengan Al-Masjidil Aqsa. Itu berdasarkan penjelasan sebagian ulama. Tapi apapun itu, intinya adalah bahwa Al-Masjidil Aqsa memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Al-Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram yang ada di kota Mekah itu memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Al-Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, yang berada di bumi Al-Quds. Kenapa? Karena keduanya dibangun dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya dibangun untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan la ilaha illallah. Maka yang berhak dengan kedua masjid itu adalah siapapun hamba Allah yang bertauhid, siapapun hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan la ilaha illallah. Kemudian keistimewaan yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, Al-Masjidul Aqsa adalah salah satu masjid yang kita umat Islam dimotivasi, didorong oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan ke sana, untuk menyengajakan perjalanan mengunjungi masjid-masjid tersebut. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh menyengajakan satu perjalanan untuk ibadah secara khusus kecuali kepada 3 masjid, yaitu Al-Masjidul Haram yang ada di Mekah, kemudian yang kedua Masjidul Rasul yang ada di kota Madinah yang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi, kemudian yang ketiga adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Karena itu, sahabat-sahabat sekalian, salah satu impian terbesar kita hari ini adalah bagaimana kita bisa suatu saat nanti bersama-sama menunaikan sholat di Masjidil Aqsa, bersama-sama bersujud pada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa, dan insya Allah itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita yang ikhlas, mendoakan perjuangan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, memberikan dukungan kita kepada mereka, dukungan moral maupun dukungan material. Mudah-mudahan dengan itu semua dikuatkan dengan doa-doa kita yang ikhlas. Mudah-mudahan dengan itu semua impian kita untuk bersujud kepada Allah di bumi Al-Quds, di Masjidil Aqsa akan terwujud insyaallah ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.